Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video ini kita akan belajar mengenai kalor materi IPA kelas 7. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Ketika berada di dekat api unggun, tubuh kita akan merasakan hangat, bukan? Hal ini ada kaitannya loh dengan kalor. Kita cari tahu lagi yuk tentang kalor. Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Api di sini suhunya tinggi dan kulit kalian suhunya rendah. Itulah kenapa kalian bisa merasakan hangat ketika berada di dekat api, karena kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ada dua satuan kalor, yaitu kalori dan joule. Joule ini adalah satuan internasionalnya ya, sedangkan kalori biasa digunakan pada makanan. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. 1 kalori nilainya 4184 Joule atau dibulatkan menjadi 4200 Joule. Kemampuan satu benda dalam menerima kalor berbeda-beda, seperti dua contoh gambar berikut ini. Ketika siang hari, aspal akan terasa panas, tapi tidak dengan air yang ada di dalam kolam. Air yang ada di dalam kolam akan tetap terasa sejuk, padahal sama-sama menerima panas terik dari matahari. Hal ini dikarenakan kalor jenis tiap benda berbeda. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan tertentu untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Berikut adalah tabel perbedaan kalor jenis setiap zat, di mana perak di sini memiliki nilai kalor jenis paling rendah dan air memiliki nilai kalor jenis paling tinggi. Hal ini menyebabkan air masih terasa sejuk jika terkena panas matahari dalam waktu tertentu. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mari kita cari tahu perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi berdasarkan gambar berikut ini. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikelnya. Konduksi biasa terjadi pada zat padat. Contohnya, ketika lengan kita memegang gagang panci, maka lama-kelamaan tangan akan merasakan hangat dari panci tersebut. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan juga gas. Contohnya adalah ketika air yang direbus akan mendidih karena terjadi pergerakan antar partikel-partikel air. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan medium atau perantara. Contohnya adalah panas yang dipancarkan oleh api langsung mengenai panci tanpa memerlukan perantara. Nah, kalau ketika tubuh kalian akan merasakan hangat ketika berada di dekat api, ini merupakan contoh dari konduksi, konveksi, atau radiasi ya. Untuk menghitung banyaknya kalor yang diperlukan, kita gunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q adalah banyaknya kalor, satunya joule, M adalah massa, satunya kilogram, C adalah kalor jenis, satunya joule per kilogram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu. Untuk mencari perubahan suhu, kita kurangkan antara suhu air dikurang dengan suhu awal. Kita langsung ke contoh soal yuk adik-adik. Contoh yang pertama. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 30 menjadi 100 derajat Celcius jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius? Seperti biasa, jika bertemu soal seperti ini, kita tulis dulu angka-angka pentingnya. Diketahui 2 kg air ini adalah nilai dari massanya. Kita tulis M sama dengan 2 kg air. Suhunya 30 menjadi 100. Jadi delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 100 dikurang suhu awalnya 30. Jadi nilai delta T-nya adalah 70 derajat Celcius.
Untuk nilai C atau kalor jenis airnya yaitu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa kalor atau Q. Rumusnya masih ingat? Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan angkanya. Q sama dengan masanya 2 kg, C-nya 4.200, delta T-nya yaitu 70 derajat Celcius. Kita hitung Q sama dengan 2 kali 4.200 dikali 70 yaitu 588.000 Joule. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Sebanyak 500 gram air dipanaskan dari suhu 20 sampai 60 derajat Celcius. Hitunglah berapa kalor yang dibutuhkan. Mari kita jawab. Diketahui sebanyak 500 gram air, ini kita tulis sebagai massa 500 gram. Karena satuan massa adalah kilogram, kita rubah dulu dari gram menjadi kilogram dengan cara 500 dibagi dengan 1000. Agar lebih mudah, kita coret dulu ya, nolnya sama-sama dicoret 2. Jadi tinggal 5/10. Kita perkecil dengan cara sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi masanya adalah 1/2 atau setengah. Suhu 20 sampai 60 derajat ini adalah delta T-nya. Untuk mencari delta T, kita tulis sebagai suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Suhu akhirnya di sini adalah 60 derajat Celcius. 60 dikurang suhu awalnya 20. Hasilnya 40 derajat Celcius untuk nilai delta T. Di soal, nilai dari kalor jenis airnya tidak ada ya, tapi untuk nilai kalor jenis air tetap sama, yaitu C sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang kita cari berapa nilai dari kalornya. Rumusnya masih sama dengan contoh soal yang pertama ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan nilainya. Q sama dengan, untuk nilai massa yaitu 1/2 atau setengah dikali C-nya 4.200 dan deltanya 40. Untuk lebih mudah, 40 kita bagi 2 dulu. 40 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 20. 1 dikali 20, 20. 20 dikali 4.200 hasilnya 84.000.